Oke, halo sahabat sehat Balimed, salam sehat bersama Balimed Buleleng. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Oke, semoga Anda dan juga kerabat serta keluarga dalam kondisi yang sehat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya dalam kondisi yang fit untuk bekerja dan bisa melakukan hal-hal positif untuk keluarga kita dan juga untuk teman-teman kita. Nah, sahabat sehat Balimed Buleleng, luar biasa sekali hari ini. Dari marketing Rumah Sakit Balimed Buleleng akan membahas satu topik yang marak terjadi kejadiannya akhir-akhir ini, baik itu di Buleleng dan juga di Bali pada umumnya, yaitu tentang mengkaji profil kejiwaan para pelaku kekerasan seksual. Nah, siang hari ini kita sudah ditemani oleh salah satu dokter spesialis kami, di mana beliau adalah dokter spesialis kejiwaan, yaitu Dr. Komang Gunawan Landra, SPKJ. Oke, selamat siang dokter. Siang. Sehat hari ini dok? Sehat. Betul. Oke, terima kasih banyak dok. Hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di tengah-tengah kita, di mana memberikan informasi gitu dok kepada sahabat sehat Balimed kita tentang penyebab gitu ya, atau profil kejiwaan dari pelaku-pelaku kekerasan seksual gitu. Nah, tentunya kita lanjut aja dok. Kita mau tahu sebetulnya ini situasi seperti apa sih dok, dan kenapa di tahun 2024 ini kalau dilihat dari angka yang kami terima, angka kekerasan seksual ini marak terjadi atau tinggi sekali kasusnya di Buleleng. Iya. Ya, sebetulnya bukan cuma tahun ini aja. Ini sudah berjalan cukup lama. Cuma kita mungkin kasus-kasus ini baru pada dilaporkan, lalu selesai dengan ramai mungkin gitu. Kalau sekarang sebetulnya lebih kepada yang sekarang ada di media, khususnya di Buleleng, itu karena lebih banyak menjadi kekerasan pada anak-anak di bawah umur ya. Jadi kekerasan seksual itu bukan pada orang dewasa, tapi justru kepada anak-anak. Ya, itu yang lebih membuat kita miris. Dan yang melakukan adalah orang-orang terdekat mereka. Nah, itu dok yang mau kita bahas dok. Nah, tapi sebelum lanjut dok, sebetulnya kalau dari sisi kajian dokter spesialis kejiwaan gitu ya, apa yang melatar belakangi para pelaku ini bisa melakukan seperti itu dok? Apakah termasuk mengalami gangguan kejiwaan atau ditipu apa nih dok sebetulnya? Sebetulnya kalau dari segi kejiwaan mereka itu ya relatif tidak terganggu jiwa. Ya, relatif tidak terganggu. Justru kalau mereka terganggu jiwanya tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi lebih banyak sebetulnya kepada faktor pengendalian impulsif seksual si pelaku itu. Faktor pengendalian impulsif seksual. Oke, seksual gitu ya. Kalau terkait dengan faktor ini dok, tapi latar belakang lainnya kira-kira apa dok yang menjadi faktor pendukung selain karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri gitu? Mungkin nggak karena ada riwayat trauma semasa hidupnya, dan ini aku dok, pelakunya kan rata-rata laki-laki dok ya. Nah, ini bisa dikaji nggak dok dari riwayat dia pada masih muda atau masih anak-anak dok? Ataukah hanya memang kajian dari dirinya sendiri? Karena aku dok, ada beberapa pelaku yang ternyata orang berpendidikan dan juga pejabat. Nah, ini gimana dok? Ya itu makanya artinya apa? Tidak ada profil yang khusus untuk pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan yang kita kaji yang gimana terjadinya. Jadi mereka yang random aja orang-orangnya. Latar belakang sosial masa kanak-kanak, ada masalah mereka dengan perlakuan kasar seperti seksual masa kanak, tidak ada. Jadi mereka itu cenderung justru orang-orang yang memang baik-baik saja masa kecilnya. Gitu. Jadi kemungkinan malah terjadi itu setelah dia dewasa, terpapar oleh pornografi, kemudian tidak ada tempat pelampiasan, kemudian kebetulan di dekatnya mama, oh ini bisa ini gitu dilakukan. Oke dokter. Nah,
Nah, kalau dokter tadi menyebutkan bahwasannya rata-rata ini tidak mengalami gangguan kejiwaan. Yeah. Tapi kalau gangguan kepribadian atau gangguan seksual ini termasuk kategori itu nggak, dok? Bisa. Jadi harus dipisahkan. Di dalam kita mendiagnosis seseorang dengan, misalnya pasien ke psikiater gitu ya, lalu 5 aspek yang kita diagnosis. Ada 5 namanya diagnosis multi aksian. Yang pertama adalah gangguan kejiwaan. Yang kedua, akses kedua, apa ciri kepribadiannya? Atau ada nggak gangguan kepribadian? Nah, yang ketiga ada nggak penyakit fisiknya? Yang keempat ada nggak stresor psikososial, dan yang kelima, bagaimana fungsinya dia sebagai orang, sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam 1 tahun terakhir. Jadi 5 hal ini lalu kita kaji setiap kita menghadapi pasien jiwa yang datang ke psikiater. Nah, mari yang pertama yang jawab untuk aksi 1 itu yang harus diisi dengan jenis gangguan jiwa memang nggak ada untuk pasien-pasien ini. Justru lebih ke arah mungkin ke aksi 2. Itu ciri kepribadian atau gangguan kepribadian. Jadi ciri kepribadian itu berbeda dengan gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu jadi sesuatu ciri kepribadian yang kemudian dia melewati usia 18 tahun masih dia seperti itu cirinya, dan kemudian menimbulkan gangguan untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitar. Itu namanya gangguan kepribadian. Tetapi kalau ciri kepribadian itu melewati umur 18 tahun, tetapi dia masih bisa mengendalikan, itu tetap namanya ciri kepribadian. Jadi si A orangnya gini, si B orangnya gini, tapi dia tidak mengganggu, dan dirinya juga tidak terganggu. Oke, berarti kalau ciri kepribadian itu bisa mempengaruhi lingkungan ya, atau membuat lingkungan kita tidak nyaman. Gangguan kepribadian. Oke. Ya, Mbak Nina sekarang punya karakter kayak apa, saya karakternya adalah apa. Itu ciri kita sebagai manusia. Masing-masing manusia beda-beda gitu ya. Tetapi masih bisa kita itu beradaptasi kalau situasinya berubah. Atau tidak mengenalkan kita, atau mengenalkan kita. Kita bisa untuk fleksibel. Oh, saya harus begini. Tapi kalau gangguan kepribadian tabrak aja. Karena dia tidak punya empati, tidak bisa merasakan kesulitan orang lain saat ini saya memperlakukan dia seperti ini. Toleransi ya. Ya. Jadi tidak bisa masuk dalam sebuah sistem gangguan adaptasi. Itu termasuk salah satu gangguan kepribadian juga. Oke, dokter. Nah, mungkin kami sebetulnya kenapa hari ini mengangkat tentang profil kejiwaan ini, dok? Berawal dari kami membaca dan juga mendengar beberapa pemberitaan yang ada di media yang sangat-sangat membuat perasaan kami miris gitu. Salah satunya nih, dok, kami baca dari RRI bahwa kasus ruda paksa meningkat di Buleleng. Kemudian Bapak PJ Bupati mengatakan juga saya geram. Nah, tentunya dokter sudah tahu datanya, data realnya yang akan kejadiannya di Buleleng ini, dokter. Nah, tapi yang menarik bagi kami adalah ruda paksa ini ternyata rata-rata dialami oleh perempuan dan pelakunya adalah laki-laki yang di lingkungan terdekatnya. Betul. Nah, ini kenapa bisa terjadi begini, dok? Memang secara umum kekerasan seksual itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Itu secara umum. Walaupun di negara maju kayak di Amerika, di Australia ada beberapa kasus itu perempuan yang melakukan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Ada. Memang budaya mereka dengan women's liberation mereka itu sepertinya secara budaya mereka itu kedudukannya sama dengan perempuan. Salah satu contoh merokok misalnya. Kalau kita di Amerika yang banyak merokok itu perempuan, bukan laki-laki. Kalau di sini kan orang laki yang banyak sana sama perempuan ya. Nah, ini juga masalah seksual. Sudut pandang masyarakat di negara barat dengan kita itu berbeda. Sehingga di sini hampir bisa dipastikan korbannya adalah perempuan dan pelakunya adalah laki-laki. Faktor budaya ya. Sangat mendukung. Nanti kan kaitannya ke sini, apa namanya, ke seksisme. Nah, seksisme itu kaitannya sana. Misogini ya, atau misandri.
Kalau misogyni itu kan artinya suatu kondisi yang terjadi di masyarakat di mana pria itu dianggap lebih unggul daripada perempuan. Dianggap lebih unggul. Iya, dia lebih support dalam segala hal walaupun sebetulnya belum tentu. Sehingga ada diskriminasi secara gender. Jadi masyarakat timur kan seperti itu. Kalau di barat ada yang sandi. Jadi di sana perempuan pun bisa melakukan hal yang sama terhadap laki-laki. Sebetulnya kalau masalah gula paksa ini kan lebih apa ya? Hanya salah satu bentuk kekerasan seksual. Bentuk yang lainnya banyak sekali. Dia itu tidak pernah terungkap di masyarakat karena dianggap tidak membahayakan. Yang kalau itu diungkap ada rasa malu. Faktor yang terjadi di Bule ya, karena kebetulan saya menangani semua korbannya di RSUD di Bule Gedung ya, karena sebagai ini kita harus di rumah sakit pemerintah. Kita nggak boleh di sini karena apa legalitasnya itu perlu justisia itu ada di rumah sakit pemerintah. Jadi korban-korban ini paling besar itu usianya 18 tahun dan sekarang hamil. Jadi itu sudah terjadi saat dia itu umur 16 tahun. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Nah itu karena ada relasi kuasa. Ya, ya. Jadi ada ketimpangan relasi kuasa antara laki dan perempuan. Relasi kuasa itu artinya apa? Suatu kondisi di mana si pelaku ini mempunyai sumber daya pengetahuan, ekonomi, status di masyarakat yang lebih daripada korbannya. Sehingga ini dipakai oleh si pelaku untuk memperdaya korban. Misalnya dengan uang, nggak mau dengan ancaman, ya kan? Kalau dia seorang misalnya pejabat atau dia orang punya kekuasaan, atau orang dia pintar dibohongin, itu kan relasi kuasa. Ya, menarik dok ya. Tadi dan bahkan kalau saya baca berikutnya itu ada juga korban yang anak yang sudah ditangani oleh Dinsos ya. Nah kami mengutip dari Detik Bali bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Buleleng tahun 2024 ini adalah saudara, paman, kakek, tetangga dan itu sudah kami pelajari. Kalau remaja kadang-kadang teman-temannya gitu. Nah seharusnya dok, mulai dari mana situasi ini bisa diperbaiki kalau dari kacamata seorang dokter? Ini ya, ini sangat kompleks masalah. Jadi sebetulnya banyak faktor yang bisa berperan, bukan hanya ilmu kejiwaan saja, faktor pendidikan, ya di masyarakat itu. Artinya apa? Pendidikan masyarakat harus dibuat lebih tinggi, sehingga tidak terjadi begitu banyak ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan, ya. Jadi orangnya kalau laki dengan pendidikan dengan perempuan itu pendidikannya agak sama gitu. Mereka mikir gitu mau ngerjain perempuan kan, atau perempuannya kayak mereka juga mikir. Ini yang terjadi dari 5 kasus sampai bulan Mei tahun 2024 itu semua kelihatan sekali ketimpangan relasi kuasa. Sangat kelihatan. Karena kebetulan malah tadi nih dari dinas sosial itu mengkonsulkan korban yang anak umur 7 tahun. Jadi kami sudah buat visumnya dulu, kemudian dia dilihat oleh dinas sosial sebagai pasien biasa, dikonsulkan ke polisi psikiatri. Tapi karena kami melihat dia tidak ada masalah di jiwa, karena dia belum tahu maknanya diperkosa, kecuali sakit alat genitalnya. Di luar itu dia apa sih itu gitu. Kalian kayak mentatu jatuh seperti itu dia artikan. Iya. Karena si korban tidak. Iya. Anak-anak juga nggak paham. Apalagi kemudian juga anak yang keterbelakangan mental nggak paham. Justru yang paham itu mungkin anak SMP yang sudah memahami ya. Perbedaan gender, kemudian perlakuan apa yang akan bisa mengancam dia, yang membuat dia itu malu atau bagaimana. Setelah mereka sadar konsep
persetubuhan itu apa sih? Bayangkan aja lebih ekstrim misalnya, anak tadi kalau di Bunda nggak ada, anak umur 3 tahun diperkosa itu apa sih dia? Kan nggak tahu. Dimasukin gitu itu aja yang dia tahu, tapi nggak tahu sebetulnya di situ ada niat jahat dari pelaku untuk kepuasan seksual. Dia kan nggak tahu. Jadi dampaknya kan ada dampaknya. Kecuali kalau dia sudah memahami itu, kemudian terjadi pada dia dampak psikologisnya tinggi. Nah, karena tadi itu kita yang dengan dokter psikiater yang satu juga menyebutkan, oh ini hanya masalah shock aja saat itu ya, karena dia kan kesakitan. Maaf ini, itunya itu kemaluan si anak ini hancur secara fisik. Tapi dia habis itu ya biasa aja. Datang pertama dia main hati biasa aja, tidak ada masalah. Berarti sudah dilakukan beberapa kali untuk kepada si anak. Yang ini yang saya ceritakan ini sekarang. Jadi dia bermain sama kakaknya, bapaknya kerja, ibunya kerja di rumah cuma ada neneknya. Jadi adalah orang yang sering lewat-lewat di sana, kemudian anak-anak ini sedang bermain berdua di luar rumahnya, jauh dari rumahnya, kira-kira 50 meter. Diperkosa, tapi kakaknya nggak tahu, kakaknya umur 9 tahun, dia 9 tahun. Kakaknya tahu cuma adiknya kemudian nangis, kenapa? Ini keluar darah, gitu. Jadi mereka pulang aja dengan seperti biasa, disuruh main, terus ditanya sama neneknya. Neneknya juga karena kurang mengerti, disuruh pulang anaknya bapaknya dia. Dicecer kemudian adalah terbuka bahwa dia itu habis juga paksa oleh seseorang. Bukan orang tinggal di sana, orang-orang itu kenal sama si pelaku. Itu kasus yang dilaporkan oleh dinas sosial ya. Kayaknya ada di sini dok. Coba next lagi. Oke, ini dok. Keterlaluan bocah 7 tahun di Buleleng alami perdarahan di Dirajati ternyata dia udah paksa tetangga. Iya, yang ini sama dia. Itu pelakunya cuma satu orang. Iya. Mungkin gambarnya berbeda. Iya. Oke. Nah, selain sang ayah, korban juga disetujui ayah temannya. Ini udah beberapa kali. Iya, ini ada ini. Ini anaknya dengan keterbelakangan mental. Yang merupakan mantan anggota DPRD Buleleng. Oh iya, ini dalam. Oh ya, kalau ini bukan. Ini begini, anak ini sudah SMA. Oke. Jadi informasi yang saya tahu, jadi kejadiannya adalah ini boleh nggak dibahas ya? Tetapi kan anonim dok, tidak disebutkan. Jadi situasinya sudah demikian. Jadi si korban ini kita yang dengar ya, si korban ini memang ada masalah rumah tangga. Bapak sama ibunya itu pisah gitu. Kemudian suatu saat ibunya itu lapor sama mantan suaminya bahwa anaknya itu punya pacar orang tua. Dan hamil. Itu mulai dari laporan. Ibunya itu bapak yang sudah kemudian dijemput sama bapak kandungnya dia itu dari sana sama bapaknya diperiksa suruh buka Terus bapaknya itu berkali-kali. Jadi anaknya apa yang diancam sama bapak. Itu ceritanya sih. Nah, kenapa sama yang pacarnya sudah tua itu terjadi? Itu karena relasi kuasa. Dia kelihatannya mau, tapi sebetulnya tetap dia kena pasal anak di bawah umur nggak boleh. Apapun alasannya, tidak ada yang membenarkan kalau seseorang itu menyetubuhi anak di bawah umur. Karena dia memakai relasi kuasa ekonomi, dikasih uang atau pengetahuan bahwa ini di rolanya gitu, sehingga terjadilah. Kalau itu kan kasusnya apa ya? Ada kata-kata pacaran tetapi masih ini juga harus digali lebih dalam lagi. Kalau tiangnya tidak, itu kan tugas kepolisiannya untuk mengonfirmasi cerita itu kepada pelaku. Kalau kita kan bohong. Kalau dari sisi dokternya berarti penanganan ke korbannya saja ya. Tapi dok, saya
darah dagingnya sendiri dok. Dan menjadi sangat-sangat khawatir kami yang punya anak-anak perempuan ini dok. Nah seharusnya ini para orang tua harusnya bagaimana sih dok? Bukankah oke di pendidikan kami paham bahwa kita harus mengajarkan sejak dini bagaimana informasi tentang pentingnya kelamin itu bagaimana? Yang jelas pada korban ini kan tidak ada salah. Pada korban ini tidak ada salah. Dari semua yang korban tidak ada salah. Mereka korban kan? Mungkin salah. Kalau dia tidak tahu akan diberitahu. Dia punya uang akan dikasih uang, tapi tidak dengan niat jelek itu maksudnya. Kalau bapak kandung nggak tahu itu sama anaknya, ya memang bejat aja bapaknya ini gitu. Itu mungkin harus dikonsultasikan kepada psikiater. Kenapa dia melakukan itu? Tapi kan tidak. Ya. Karena secara umum mungkin pihak kepolisian nggak perlu tahu dia sudah melakukan itu. Tapi kalau mau dipelajari, mestinya kami ada kesempatan mempelajari seperti apa itu. Jadi kita mencari perkembangannya dia dari kecil. Tapi lebih banyak kayaknya kepada tekanan-tekanan sosial yang dialami oleh pelaku. Jadi kemudian tekanan juga sosial yang dialami oleh pelaku, begitu? Iya, kenapa lagi? Mungkin dia itu, saya nggak tahu ya, kemungkinan ini. Jadi dia nggak punya seseorang untuk diajak. Nah, karena mungkin nggak punya uang untuk menjadi wanita. Nah, tadi saya misalnya tergoda oleh apa ya? Sekarang situs-situs pornografi itu yang katanya dilarang kan muncul aja tiba-tiba di Facebook. Nah, muncul aja tiba-tiba di Facebook. Itu yang tadi yang lagi sebentar sebetulnya mau saya bahas dokter. Seharusnya ini kan bersinergi seluruh komponen ya. Tapi kenapa kok Kominfo yang katanya itu diblokir? Kami masih bisa mengakses itu bebas di Twitter. Kami masih bisa mengakses itu bebas di TikTok. Nah, itu gimana itu? Karena apa ya? Mungkin karena banyaknya mungkin ya, sehingga pemerintah Kominfo itu kewalahan. Saya yakin ya Kominfo itu sudah bekerja. Mulai dari pusat, provinsi saya kira sudah bekerja. Saking banyaknya gitu. Ini diblokir, di ban ini muncul itu, jadi seperti itu. Artinya apa? Kita yang punya anak-anak perempuan atau kita perempuan berhati-hati. Saya punya anak perempuan. Oke, memberikan perhatian lebih ke anak perempuan itu ya. Tapi dok, kadang kalau di lingkungan, kalau kita terlalu memperhatikan atau memberikan saran, informasi kepada tetangga kita, kerabat kita, kalau tersinggung, itu tersinggung dalam arti bahwasanya kita memberitahu bahwa misalnya nih dok, cara berpakaian. Kalau cara berpakaian itu kan salah satu mungkin faktor predisposisi yang bisa memicu kejadian ini terjadi dok ya. Kita sebagai tetangga, kerabat, kadang maunya menasehati kan dok, memberitahu begitu. Tapi menurut dari kajian dokter, ini salah nggak sih dok? Atau bagaimana seharusnya melakukan upaya preventif yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan sahabat dimanapun berada gitu dok? Kalau lingkungan kita ternyata tidak begitu terbuka dengan situasinya saat ini. Mulai dari mana kita harus membangun mulai dari yang punya Facebook, yang punya Instagram. Artinya begini, ini dampak negatif daripada teknologi multimedia kan. Jadi yang terjadi di Amerika 1 menit kemudian kita bisa tahu sekarang tanpa sensor apapun. Gimana kita menasihati sementara dia anak-anak di bawah 18 tahun ya atau 5 tahun sudah megang begini, tiba-tiba muncul. Gimana? Artinya apa? Betul-betul di situ kita sebagai orang tua harus bersaing dengan pengaruh HP. Caranya seperti kita tuh melihat oleh anak, cek sebetulnya bukan hanya masalah seksual, yang lebih membayar juga masalah judi online. Sama aja sebetulnya, itu berat juga gitu. Judi online itu jadi kalau masalah seksual, kenapa kita lakukan sosialisasi tentang cara berpakaian yang wajar, yang tidak mengilhami laki-laki. Tapi tetap kalau terjadi begitu, mereka itu masalah.
karena hanya dia mau apa aja. Itu kan yang masalah sosial. Dia berpenampilan seperti masalah sosial. Harusnya orang laki-laki tidak kemudian melihat orang berpakaian mini itu kemudian itu ingin memperkosa dan dilakukan. Nggak boleh. Itu tidak membenarkan tindakannya dia. Kita harus menghormati orang yang berpakaian apapun, gitu. Karena itu haknya dia. Tetapi diingatkan kalau kamu begini berpakaian nanti ada risiko begini, tidak mewajib kita berikan. Iya. Tapi untuk para pelaku ini, kalaupun sekarang sudah diberikan sanksi begitu, ada kecenderungan untuk kambuh lagi dari perilaku menyimpangnya ini? Ini bukan perilaku menyimpang ya. Kalau perilaku menyimpang itu sering dia melakukan itu. Sering dia melakukan itu. Saya kira kalau sudah berhadapan dengan hukum, mereka akan kapok kok. Untuk kasus itu ya, nggak berani. Tapi kan yang belum melakukan kan banyak. Ngerti nggak? Orang-orang lain yang belum melakukan begini kan banyak. Mungkin ini sudah kena hukum sudah selesai. Ya malu lah. Malu lah. Yang kelihatan di permukaan itu sebetulnya baru beberapa ini aja. Tapi yang tidak dilakukan saya yakin nih diselesaikan dengan kekeluargaan, tidak dilaporkan, diancam apapun. Terutama menyangkut kalau ini masalahnya itu adalah tidak memenuhi umum. Ngomong misalnya kayak sini lah banyak, saya kan punya karyawan perempuan. Nah, karena kekerasan seksual dan fisik, verbal, non fisik, relasi kuasa, misalnya culik ini, itu sudah kekerasan seksual. Menurut definisinya itu pada saat itu boleh. Atau misalnya chat pakai WA, kamu kok ngontok banget gitu misalnya. Kalau kita nggak terima itu kekerasan seksual. Ada pasalnya kita bisa dituntut orang laki orang begitu. Iya ada. Cuma kita kadang-kadang jangan kita lelehan dengan kasih ini kan nggak boleh. Itu masuk kekerasan seksual. Sudah dengan sebelumnya. Dan benar dong, saya betul-betul mengalami bahwa relasi kuasa itu sangat mempengaruhi kita ya, mempengaruhi kita secara psikologis, secara mental gitu loh ya. Oke, dok, kita bahas mungkin beberapa berita lagi. Yang ini bocah 14 tahun di Bali diperkosa 3 pria dewasa di hotel. Korban ternyata kenal pelaku di medsos, dok. Nah, ini dok, mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Ya ini apa ya namanya ya? Ini suatu hal yang biasa. Jadi begitu anak-anak itu sudah tidak bisa dilarang untuk bermain media sosial, artinya dia termasuk anak yang bandel. Perkenalan sama cewek. Kan begini, begitu seorang wanita menstruasi, sudah ada gairah. Begitu orang laki sudah mengalami mimpi basah pertama kali polusi, sudah ada gairah. Kadang-kadang dia baru di sini, mungkin kan di sini bermenstruasi. Itu sudah ada gairah. Itu dia dirangsang oleh orang-orang laki, jadi kan? Dia nggak berpikir bahayanya karena umur 14 tahun kan belum ada pertimbangan yang matang, belum ada yang dilakukan. Gitu, tapi tetap walaupun sama-sama mau kena pasal, karena kita tidak di bawah umur, nggak boleh. Kembali dari di bawah umur pasti kena. Pasti kena. Walaupun dia senang, nggak boleh. Walaupun dia mau, saya mau kena hukum yang laki-lakinya itu tidak dibebaskan. Oke, next. Nah, ini sudah tadi kita bahas tentang seorang ayah di Buleleng. Oke, tega memperkosa putri kandungnya yang berumur 7 tahun. Nah, itu sekarang di bawah perlindungan perempuan dan anak juga korbannya. Oke, next. Ya, kasus kekerasan seksual di Buleleng dan Jembrana menjadi sorotan dari nasional. Korban terus menangis setiap ingat ayahnya. Nah, ini kan berarti sudah mengalami trauma psikologi ya? Iya, PTSD, sudah mengalami trauma psikologi. Bisa sembuh kan anak itu? Bisa, dalam arti kan sudah pendampingan sekolah ke psikiater.
Jadi luka hati, luka psikologi trauma itu yang menyembuhkan sebenarnya waktu. Tanpa intervensi obat-obatan pun, kita nggak ngasih obat. Kecuali kemudian dia ada gangguan tidur, menjadi depresi mau bunuh diri, kita pakai obat. Tetapi kalau dia itu trauma saja, kita itu akan pendampingan dia berkelanjutan, membesarkan dia, membangkitkan rasa percaya dirinya seperti itu, sehingga dia menerima itu sesuatu yang sudah masa lalu, ya sudahlah. Itu target kita, ya. Memang itu tidak mudah. Karena untuk luka-luka hati itu kan penyembuhnya adalah kita mempercepat dengan kognitif behavior therapy, dikasih pemahaman, kemudian bagaimana dia merespon ulang apa yang pernah dia alami, sehingga dia bisa melanjutkan kehidupannya seperti itu. Ini PTSD mengalami post trauma stress itu. Next, ada lagi? 7 kasus pelecehan seksual anak di Jemberana dalam kurun waktu 5 bulan. Berarti masih kalah ya? Masih. Bulannya 5. Tapi yang dilaporkan ya, sampai bulan Mei. Baru dengan itu sudah 7 itu tahun 2024. 2024. Ya, jadi memang Jemberana ini 1, mulai lagi kita ranking 2. Dibahas ya. Oke, berarti ini yang kena pidana di penjara. Iya. Di penjara dilakukan penyembuhan. Siapa? Terapi tak untuk si pelaku. Ini orang dia nggak gangguan jiwa. Orang yang bebas dihukum itu hanya kalau dia itu yang namanya gangguan jiwa psikosis atau psikotik. Nah ini yang baru saya tahu. Ternyata tidak ada orang psikotik memperkosa. Tidak ada orang psikotik memperkosa orang. Kalau membunuh ya. Karena orang psikotik itu melihat orang seperti melihat harimau yang mengancam dirinya. Kemudian di dalam kondisi psikotiknya dia itu yang namanya halusinasi, dia bereaksi membunuh melawan harimau itu. Karena yang dilihat bukan manusia. Ini namanya ilusi verbal. Yang dilihat itu adalah harimau atau orang hutan atau apapun yang menyerang dia. Ya, itu ilusi visual. Terus dia melihat kabel itu kayak ular. Itu kalau psikotik. Jadi tidak ada kasusnya orang melakukan pemerkosaan kemudian diperiksakan ke psikiater mental, kecuali karena dia menyadari bahwa perbuatannya dia itu memalukan dirinya, dia dipuji oleh masyarakat, kemudian dia mengalami depresi di penjara, kemudian dia itu berusaha bunuh diri. Nah, itu mungkin ke psikiater dengan pengawasan dari untuk menyembuhkan depresinya. Nah dok, kalau misalnya kita sahabat sehat Balimer Buleleng gitu dok ya, ada di lingkungannya atau di keluarganya yang kami rasa kayaknya ini anak pernah mengalami kekerasan seksual atau juga paksa atau apa yang mungkin sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Nah untuk mendapatkan konsultasi dari dokter dok, kemana orang-orang ini harus pergi dok? Apakah bisa menggunakan insurans nasional atau KIS atau BPJS-nya? Tapi kan kami khawatir dok, tentunya bagi kami yang ingin membantu mereka itu pasti khawatir jangan-jangan nanti kalau dikonsulkan ke puskesmas jadi tahu semua orang gitu dok tentang aib yang dialami oleh keluarga kita atau bagaimana gitu dok. Nah bisa nggak dok orang-orang seperti ini mengakses dokter itu lewat jalur mana? Kalau secara pribadi itu boleh dibagi nomor WA-nya, setiap pribadi ya. Karena kan dari dulu kan tidak pernah Artinya begini, orang mau bertanya ke yang lewat yang di Facebook atau dimanapun dia tahu nomor WA-nya, kan nggak. Cuma dia tidak berjanji responnya cepat. Karena kan juga ada kegiatan hari ini siapa sih ini misalnya, mau mengumpulkan anaknya. Banyak yang gitu. Tapi belum sampai terjadi, cuma dia pelecehan apa. Dia ngasih nomor akhirnya dia memahami, tidak sampai dia ke rumah sakit. Ada dulu. Kemudian kalau misalnya anak-anak ini mau dibawa kemana, kalau dia tidak ada keluhan, dia nggak. Oh, kalau tidak ada keluhan, sebaiknya tidak. Kalau dia baik-baik saja nih, artinya udah ceria aja udah. Tapi kalau kelihatan bengong-bengong, malas kerja, artinya ada sesuatu yang mengganggu kejiwaannya, dia minimal depresi itu pasti.
kalau seperti itu ya. Tapi kalau dia ceria artinya ya kayak anak umur 7 tahun ini nggak tahu makan ya udah mainan. Maaf dok, kalau untuk keperluan kejiwaan RSUD itu bisa menggunakan BPJS Kesehatan? Bisa. Psikolog juga bisa, di sana ada psikolognya. Tapi tetap kami nyari rujukannya ke puskesmas atau FKPD. Ya, dengan ada indikasi seperti korban. Biasanya itu kan kalau di puskesmas itu kenapa? Kan gejalanya itu ada gejala sisa daripada perlakuan dia diperkosa kan seperti itu kan, bengong-bengong, misalnya nangis terus. Kenapa sih? Karena begini. Biasanya teman-teman dokter di puskesmas sudah memahami, oh ini udah kesekian kayak ini. Yes. Kebetulan ke sini kan bisa juga, cuma di sini kan psikolognya nggak di ini, apa namanya, nggak bisa diklaim. Kalau di RSUD kan bisa. Tapi bisa dong ya kalau kebaliknya misalnya dari kerabat lingkungan kami ada yang mengalami kejadian itu. Asal tujuannya bukan visum. Untuk penyembuhan. Kalau visum harus dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, tidak boleh swasta. Jadi kalau ada orang minta visum ke Balimed itu, ya kita sarankan untuk lapor ke polisi. Nanti polisi yang meminta kepada direktur RSUD untuk dilakukan visum pada pasien itu. Nanti kita di rumah sakit umum itu ada dokter Clarissa. Itu yang bagian masalah seperti ini dah. Kemudian dokter Clarissa bisa fisiknya, kemudian dirujuk ke bagian psikiatri atau psikologi untuk kejiwaannya. Pemeriksaan fisiknya oleh dokter Clarissa. Iya. Oh, dokter Clarissa mengkoordinir. Mungkin dokter yang melakukan dokter Oki. Tapi semua ini dokter Clarissa yang mengkoordinir. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol dengan dokter Clarissa. Iya, untuk aspek fisiknya, hukumnya. Terima kasih banyak, dokter. Sudah banyak kita berbincang tentang berita-berita yang sedikit membuat cemas para orang tua, begitu dok, dan bingung mau memulai dari mana, mau aware dan care dari mana, begitu dok. Tapi tentunya dengan pembahasan kita kali ini, kami juga punya bahan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kita memperhatikan lingkungan, keluarga, anak-anak kita, gitu ya. Agar dan juga ini kekerasan seksual itu juga terjadi pada anak laki oleh orang laki yang begitu. Ini pelakunya yang mengalami gangguan psikologi itu gimana? Pelakunya, nah kalau ini kita belum ke belakang mungkin ada riwayatnya ada gitu kan. Jadi dia juga menyusui anak-anak kecil juga. Setelah itu ada cerita ini. Coba untuk sekarang masih ada dulu 2-3 tahun yang lalu itu sebelum COVID ada kasus ini. Iya, betul. Kembali lagi. Nah, teman-teman sahabat saya Balimed, kalau berbincang dengan dokter spesialis Pak Dokter ini, tentunya tidak cukup waktunya ya kita bahas sampai kalau beliau ini menerima konsultasi dari pagi sampai malam pun beliau layani. Tidak hanya di rumah sakit ya, kadang di warung makan kita temui Pak Dokter bersama kliennya. Jadi sangat terbuka beliau ini untuk siapapun yang memang membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Nah teman-teman sahabat saya Balimed Buleleng, segitu dulu obrolan kita, podcast kita pada hari ini di kesempatan ini. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Sebagai closing statement, dokter, mungkin dokter bisa menyampaikan pesan kepada anak-anak remaja saat ini dok, atau bahkan pesan kepada orang tua sudah punya anak, bagaimana agar mencegah kejadian ini tidak dialami oleh anak kita dan sahabat kita. Silakan. Iya, pertama-tama saya sampaikan kepada para orang tua untuk selalu memperhatikan keadaan anaknya. Ya kalau bisa itu 24 jam mata kita itu ke anak. Kalau artinya itu begini, tidak secara fisik gitu ya, tetapi ada masa-masa, oh ini pulang sekolah di rumah kira-kira memeknya ada nggak ada, itu harus dicek. Minimal kita tolong kakeknya atau yang dekat siapa, pokoknya harus terawasi gitu anak. Kemudian kalau ada perubahan sikap tingkah laku yang tidak seperti biasanya, ditanya anak itu kenapa? Mungkin bukan masalah seksual, masalah-masalah kejiwaan yang lain.
itu bermakna juga. Karena kalau itu tidak kita atasi segera, itu dampaknya juga sama. Dia akan menjadi pribadi di mana saat masa dewasa mereka akan bermasalah secara sosial. Karena dia pribadinya sudah ada masalah. Jadi bukan masalah sosial. Kemudian itu orang tua untuk anak-anak, dia tidak akan menasihati anak-anak SD. Anak SD itu enggak. Yang dia menasihati adalah anak-anak yang sudah mulai akhir balik. Nah, perempuan misalnya sudah mengalami menarche, jadi apa ya? Mens pertama kali, tentunya akan sudah mulai bisa merespon rasa-rasa seksual. Nah, untuk itu hati-hati, terutama dalam berpacaran, gitu ya. Kan beberapa kasus juga tahun lalu ya, yang direkam, yang minta merekam malah korbannya yang perempuan, karena sayang banget sama cowoknya. Yang merekam itu malah yang perempuan masih usia muda. Kemudian ini tersebar, kemudian orang tua yang perempuan untuk yang laki, padahal yang laki itu nggak bisa direkam. Nah, coba, iya kan? Artinya hati-hati membawa diri, nih, untuk yang adik-adik SMP, SMA. Berpakaian ya, bukan walaupun itu hak kita untuk berpakaian yang apapun itu, yang minimal apapun, tetapi ingat bahwa itu termasuk memberikan kontribusi kepada orang-orang yang memang kiranya itu salu gitu, kalau orang Jawa bilang, kiranya sudah ngeres untuk melakukan tindakan-tindakan yang berani. Ya, kadang-kadang sampai kekerasan yang menghilangkan nyawa. Yang penting makan juga itu kematian lu gitu. Seminar ya. Final. Ya, itu dong. Artinya ingat. Kejahatan terjadi tidak hanya karena perilaku, tetapi juga karena kita memberi kesempatan. Jadi ya kalau memang kita berpakaian begitu ya, kalau memang eventnya ada acara pesta, setelah itu kita pulang ganti baju baru jalan-jalan lagi pakai baju yang lebih tertutup. Jangan kita keliling kota. Benar dok. Ada. Terima kasih banyak dokter. Demikian sahabat sehat Balimed. Sampai ketemu pada acara podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami, dan pantengin terus media sosial kami baik Instagram, Facebook, dan juga YouTube kami. Akan ada informasi menarik bagi Anda, tidak hanya bagi Anda tapi juga kerabat dan keluarga Anda. Oke, salam sehat bersama Balimed.